Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siska Amelia dengan NIM 205211058. Di sini saya akan memaparkan hasil dari bisnis plan saya dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, di sini saya mengambil ide untuk bisnis plan ini yaitu tahu bantal isi. Nah, latar belakang di sini saya mengambil ide bisnis itu yaitu karena seiring dengan berjalannya waktu dan lingkungan, orang mulai berhati-hati ketika mereka memilih dan membeli sesuatu. Salah satu hal yang sangat diperhatikan orang saat memilih dan berbelanja adalah membeli bahan makanan. Dulu, bahan makanan kebanyakan dibeli untuk kalangan menengah ke bawah hanya karena rasanya enak dan murah. Kedua, hal ini paling penting saat kita membeli bahan makanan. Mereka tidak terlalu memikirkan nilai gizi dan nutrisi dari makanan yang mereka beli. Namun, belakangan ini ketika membeli bahan makanan, masyarakat kita cenderung memperhatikan rasa dan nilai gizi makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harganya. Oleh karena itu, di sini saya mengambil bahan makanannya itu tahu, karena tahu di sini selain dengan harganya yang murah, tahu juga memiliki nutrisi dan gizi yang cukup. Nah, pada bisnis ini saya menambahkan aspek hukum yang dimana analisis kesesuaian bisnis dengan hukum, yaitu suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Dari segi produk yang dihasilkan serta pendirian bisnis ini pastinya tidak melanggar hukum yang berlaku, sebab tahu isi ini pembuatan makanannya tidak memakai bahan-bahan yang beresiko, serta tidak pula ada faktor barang atau bahan-bahan yang haram. Nah, pada aspek lingkungan industri ini pasti adanya pesaing, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan ada hambatan untuk masuk. Yang dimana untuk pesaing ini, tahu isi bukan merupakan produk baru, sehingga tidak bisa dipungkiri terdapatnya pesaing dalam industri pembuatan tahu isi ini. Proses pada industri makanan yang berbahan dasar kacang, kedelai, semacam tahu masih simpel serta gampang dipelajari, sehingga banyaknya pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha tersebut. Nah, untuk kekuatan pemasoknya tersendiri yaitu kekuatan pemasok tentu sangat tinggi karena mengambil pemasok dari pabrik maupun penjual di pasar tradisional yang dekat dengan lokasi usaha, sehingga pelaku usaha dapat dengan mudah mengelola bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk kekuatan pembelinya sendiri, akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat untuk membeli makanan adalah dengan memperhatikan rasa, nilai gizi makanan, baru kemudian mempertimbangkan harganya. Oleh karena itu, tahu menjadi pilihan banyak orang sebagai makanan ringan, yaitu tahu isi menawarkan rasa yang cukup beragam dan lezat, juga mengenyangkan nutrisi kebutuhan gizi masyarakat. Harga tahu isi mudah dijangkau oleh semua kalangan. Nah, adapun hambatan untuk masuknya bisnis ini yaitu produk ini cukup sulit karena persaingan yang cukup sulit dan perusahaan selalu memperkenalkan inovasi baru sebagai keberhasilan dalam membatasi masuknya pasar pesaing dalam produk yang sama. Perusahaan terus berinovasi dan dalam pembuatannya selera yang berbeda. Nah, untuk analisis persaingan pasar ini tentunya di sini saya memakai dengan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, yaitu di mana adanya kekuatan tidak memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya, kemudian rasanya yang lebih nikmat dan gurih karena kualitas dan kebersihannya selalu saya utamakan. Yang kemudian perlengkapannya mudah didapatkan, menjual produk dengan harga terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Kemudian bahan baku yang mudah ditemukan, bahan produk yang terjamin dan higienis, dan mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha yang lainnya. Nah, untuk kelemahannya atau weakness di sini, apabila tempatnya kurang ramai maka peminatnya akan sedikit. Kemudian tidak tahan lama untuk produk tahu isi ini dan produk yang dihasilkan mudah ditiru. Nah, di sini ada peluang untuk bisnis ini yaitu tempat yang strategis, kemudian fasilitas yang memadai, dan budaya masyarakat yang konsumtif. Dan di sini ada ancaman untuk bisnis tersebut yaitu adanya pesaing yang menjual produk yang hampir sama dengan harga jual atau yang lebih murah, kemudian harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dan mengakibatkan kenaikan pada penjualan. Nah, untuk aspek teknis dan teknologi di sini ada lokasi bisnis, layout bisnis, dan kesiapan teknologi dalam bisnis ini. Yang pertama tadi ada lokasi bisnis, di mana
Dalam bisnis ini, lokasi usaha berada di Pucungan Kertasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Lokasi ini sangat strategis dengan keberadaan mahasiswa yang berada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Usaha tersebut mudah dikenal konsumen maupun distributor. Kemudian untuk layout pabrik di sini, penentuan tata ruang usaha tahu isi yaitu berbentuk unik dengan elegan. Bagian depannya tempat penjualan tahu isi yang sudah digoreng tersebut, sedangkan bagian belakang untuk tempat penggorengan atau tata ruang disusun dengan rapi serapi mungkinnya dan lingkungan yang bersih. Kemudian untuk analisis kesiapan teknologi di sini saya memungkinkan untuk menggunakan handphone dan laptop saja. Handphone untuk pemasaran, kemudian untuk laptop itu mencatat beberapa keperluan dan laporan keuangan dan sebagainya. Nah, untuk aspek keuangan atau analisis keuangan di sini dengan jumlah hasil seluruhnya yaitu 980.000 dari penghasilan kebutuhan investasi sebesar 550.000 dan kebutuhan operasional sebesar 430.000. Yang dimana untuk kebutuhan investasi ini yaitu pada analisis finansial, kegiatan melakukan penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahapan reanalisis usaha. Maka kebutuhan investasi yang digunakan yaitu seperti wajan penggorengan, saringan minyak, kompor gas, tabung gas, spatula, pisau, capitan, wadah plastik, dan baskom plastik itu memerlukan sekitar 550.000. Kemudian untuk biaya operasionalnya yaitu seperti bahan pokok yang digunakan pada tahu isi ini, yaitu bahan pokoknya berupa tahu, ayam, ati ampela, sayuran jamur, penyedap rasa, minyak goreng, tepung terigu, bumbu mentah, dan plastik kemasan. Nah, kemudian terakhir yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusianya, di mana untuk penjualan tahu isi ini ada struktur manajemen sumber daya manusianya, yaitu ada manajer yang dimana bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya organisasi dan menjaga hubungan baik antar karyawan. Kemudian adanya karyawan satu yaitu bertugas untuk dalam bidang kitchen atau memasak. Kemudian ada karyawan dua yang ditugaskan dalam bidang pemasaran. Kemudian adanya karyawan 3 yang ditugaskan dalam bidang toko atau kasir. Nah, di sini untuk kebutuhan kerja dan penjadwalan kerjanya yaitu untuk shift 1 mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian lanjut dengan shift 2 mulai dari jam 12 siang sampai jam 4 sore, dan untuk shift 3 yaitu mulai dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Itu tadi pemaparan dari bisnis plan saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.